Pemirsa, dalam episode ALC yang dulu-dulu, kita sudah menampilkan bagaimana matinya ekonomi kelas bawah sampai kelas menengah, walaupun yang kelas atas juga secara usaha juga terpukul habis. Tapi yang sangat menderita tentulah yang paling bawah. Dan waktu itu kita mengundang Ibu Yernis, dan kemudian juga kita mengundang Ginanjar, driver ojek online, tentang apa yang terjadi sama mereka. Dan sekarang setelah PSBB dicabut, apakah terjadi perubahan? Dan tentu saja mereka jauh lebih senang dengan PSBB dicabut dibanding ada PSBB. Saya mau ke Ibu Yernis dulu. Ya, silakan Bu. Apa tanggapan Ibu terhadap dilonggarkannya PSBB, bahkan sekarang masa transisi untuk normal kembali? Saya pribadi Pak, mewakili teman-teman yang lain ya, merasa sangat bersyukur banget dengan dilonggarkannya PSBB ini. Sehingga kami bisa berusaha seperti semula walaupun belum seperti dulu, masih jauh di bawah. Tapi dengan adanya pembebasan ini insya Allah Pak, kami bisa usaha buat menafkahi keluarga kami lagi. Dan sekarang udah mulai ada yang beli lagi, udah mulai laku lagi jualan Ibu? Alhamdulillah Pak, kalau sekedar buat makan insya Allah, yang penting kami bisa usaha gitu. Mari kita lihat pemirsa video yang kita tonton dulu ketika Ibu ini kena razia ya Bu, waktu itu. Kebijakan yang diambil pemerintah itu cukup baik, sangat baik. Saya juga sebenarnya pengen masuk ke dalam sistemnya tersebut. Tapi apakah kebijakannya tersebut sudah dikaji efek-efeknya, dampaknya bagi kami para pekerja harian? Banyak masalah keluh kesah di ojek online, banyak di drama ojol. Belum selesai satu masalah, kami kemarin masalah diskriminasi order, sekarang datang lagi masalah. Yang masalahnya tuh lebih hebat banget. Ada COVID-19, sekedar cerita. Ini cerita pengalaman saya sendiri. Dari semalam saya ngalong, saya pulang pagi saya tidur sejenak sampai kira-kira jam 12, saya bangun. Biasa ritual bercanda sama anak walaupun hari itu saya nggak makan. Yang kami butuhkan sekarang itu rangkulan tangan, wujud empati kalian semua. Kami itu udah kenyang dinasehatin. Kami bukan warga yang nggak taat peraturan. Kami taat. Kami tahu sakit, kami ke rumah sakit. Kami tahu, kami suruh istirahat di rumah, kami istirahat di rumah. Balik lagi. Saya apresiasi itu yang namanya simpati. Hello, belajar bagaimana cara memanusiakan manusia. Kami butuh wujud dari simpati kalian, yaitu empati, dan itu berwujud. Hello, kemana kalian yang suka posting-posting, yang jumlah subscribe-nya banyak, yang jumlah followernya banyak, yang berpenghasilan banyak. Hello. Di rumah kami mati kelaparan, di luar mati corona Pak. Mana yang mana? Kalau nggak racunin aja kami semua, kami mati. Gimana nggak lanjut? Bu minta makan, nggak ada yang mau dimakan. 10 hari kan minta ngutang tetangga. Karena udah 10 hari saya di rumah, namanya saya punya kebutuhan banyak, anak masih kecil-kecil Pak, kami masih butuh biaya, harus nyetor rumah juga. Jadi saya coba nggak ada lagi pegangan, daripada kita mati kelaparan dalam rumah begini, kita nekat jualan keluar Pak. Itu
Itu saya lakukan untuk menyambung hidup, Pak. Kalau nggak seperti itu, bagaimana nasib kami, Pak? Anak saya masih kecil, masih butuh biaya. Sedangkan tunggak rumah katanya kan ditangguhkan, Pak, pembayarannya. Itu nggak ada, Pak, nggak ada ditangguhkan pembayarannya. Siapa yang bilang ditangguhkan? Kan katanya dari Pak Presiden katanya ditangguhkan. Bu Yernis, jadi sekarang nggak datang lagi satpam kan? Atau satpol? Alhamdulillah enggak, Pak. Dan udah dibilang boleh sekarang? Dibilang boleh enggak, cuman ya itu gimana ya Pak ya, dibilang izin enggak ada izin kan Pak, emang kondisinya seperti ini ya. Cuma mungkin dari warga Pak, karena ngerti keadaan saya sama teman-teman yang lain kali Pak. Karena kami kalau enggak jualan kami enggak makan. Jadi dikasihlah kelonggaran, kami bisa berusaha lagi dengan catatan dagang kita pakai masker, terus jaga jarak gitu. Sesuai protokol lah. Iya, Dan bisa dipatuhi. insya Allah. Kan kita pedagang juga ngomong ke yang beli, maaf ya Bu, bukannya nggak mau dekat-dekat, kan ini kondisinya seperti ini. Alhamdulillah yang beli juga ngerti. Ya syukurlah kalau ibu udah merasa lebih tenang. Alhamdulillah Pak. Kalau kemarin kayaknya udah putus asa. Gak bisa ngebayangin saya Pak, kalau seandainya kemarin berlanjut gak bisa usaha. Oh jadi seandainya diterusin apa yang terjadi? Nggak tahu saya apa yang terjadi Pak, hanya Allah yang tahu. Tapi ada bantuan yang didapat? Alhamdulillah. Bansos atau apa? Ada, ini masuk bulan kedua. Baik Ibu Yernis, kalau Ginanjar gimana? Waktu itu sampai nggak ada satupun penumpang katanya satu harian. Iya Pak. Ya sekarang setelah dibuka bagaimana? Alhamdulillah itu kabar itu sumringah kami sambut sorak-sorai. Seneng banget Pak, seneng banget kabar PSBB-nya dilonggarin. Kita itu transisi ke new normal. Seneng banget Pak. Sekarang setiap kita bangun tidur kita punya harapan baru. Kita punya semangat baru. Ada loh Pak yang kita kejar sekarang tuh setiap bangun tidur. Kalau kemarin-kemarin mungkin ya kita tahu karena kita dibatasi kita tidak bisa membawa penumpang. Sekarang kita boleh diperbolehkan membawa penumpang. Itu suatu semangat baru buat kami-kami. Walaupun 2 hari ini saya sendiri ngalamin. Dengan kita diperbolehkan, merubah semuanya? Belum, bukan enggak, belum. Karena yang mau kita angkut siapa Pak? Saya boleh bawa penumpang, cuman yang mau diangkut siapa? Anak sekolah belum ada. Yang kerja belum semuanya. Restoran belum semuanya dine in. Terus hotel-hotel kayak gitu masih sepi. Senang banget tetap. Saya sih masih ngarep. Walaupun tadi sama Bapak itu bilang anak sekolah masih ke belakang, itu berapa persen dari penumpang saya itu ya anak sekolah. Harapan saya ya anak sekolah. Paling gede anak sekolah. Ya tapi bukan anak sekolah yang balita, kan anak sekolah SMP ke atas lah. Betul. Yang naik ojek. Betul Pak. Kita juga sekarang diperbolehkan bawa penumpang, enggak seperti boleh gitu aja. Kita ada prosedur, kita punya protokol kok Pak. Kita ada beberapa protokol yang harus dipenuhi. Sekarang setiap hari dapat berapa? Hari ini nih Hil, Kemarin 4. Bawa paket 2, orang 2. hari ini malah nihil. Alhamdulillah nihil, tapi saya bangun tidur semangat. Karena memang ada yang diharapin, bener. Saya nggak bohong, ada yang diharapin sekarang tuh setiap bangun tidur berharap hari ini gacor. Berharap hari ini bunyi, dapat banyak. Jadi selama PSBB udah gak ada harapan lagi setiap bangun. Maksudnya Pak? Ya kan hari ini ada harapan setiap bangun tidur. Selama PSBB Kemarin? gak ada harapan. Gini Pak, karena kan orderannya itu kan macam-macam Pak. Ada yang food dan food itu kan
intensitasnya berapa, terus kalau yang ride itu berapa, kalau yang paket itu berapa. Kebanyakan intensitasnya itu kan dari yang ride. Sumber utama kita itu yaitu dari ride. Kalau yang orderan food itu kan ada jam-jam tertentu. Kayak paket ada jam-jam tertentu, volumenya juga enggak begitu banyak. Makanya harapan kita itu ya, makanya kemarin itu tanggal, ini sedikit cerita nih Pak nih. Tanggal 6 itu udah kisi-kisinya udah ada tuh di media tuh banyak. Nanti tanggal 8 ojek online udah bawa penumpang boleh. Senin itu tanggal 8. Hari Minggu biasanya yang saya ngalong tuh, walaupun cuma ngalong isinya ngobrol doang. Tuh malam akhirnya saya mutusin bareng-bareng pulang. Besok keluar dari pagi lagi, udah boleh bawa penumpang lagi. Alhamdulillah bangun pagi semua, serentak ngebit dari pagi semua, dan akhirnya kita ngedumel bareng sampai siang karena emang sama aja, gak ada yang naik. Jadi Ginanjar justru berharap sekolah dibuka kembali. Gini Pak, semuanya kan berkaitan Pak. Kalau saya bawa penumpang, penumpangnya itu dari yang pekerja, dari yang anak sekolah, ya mayoritas ya pekerja dan sekolah. Kalau yang lainnya belum dinormalkan, yang bekerja masih sebagian work from home, yang sebagian masih sip-sipan, terus yang karyawan banyak yang kemarin dirumahkan dan dipangkas, yang sampai sekarang belum beraktivitas kembali. Banyak yang belum bisa kerja lagi, ya itu deh banyak yang belum kerja ya orderannya kayak gitu, tapi tetap semangat kita Pak, seneng kita. Ada harapan baru.